Oke, saya akan bahas. Oke, dari IHSG dulu udah 1.000 orang. Judul live malam hari ini adalah diskon Vaganza, saatnya borong saham murah pakai tanda tanya. Oke, IHSG bisa turun sampai berapa? Dengan candle seperti ini, saya melihat IHSG bisa turun sampai 6.600. Sampai di level ini, 6590 sampai 6.600. Dan level 6.600 aku kasih yang lebih bawah lagi deh, karena di sini sempat tersentuh 3 kali. 6560 ya, 6560 bisa sampai di sini. Ini udah kesentuh berkali-kali. 1 2 3 4 5 6 kali, ada 6 kali ya. 6560 dia kesentuh 6 kali nih di sini nih. Nah, jadi IHSG bisa turun sekali lagi sampai ke level 6560. Yang bakalan turun apa? Yang bakalan turun masih dari saham Big Banks. Big Banks-nya bakalan ada diskon. Jadi duitnya jangan langsung dihabisin buat borong. Kemarin tuh cuman technical rebound sesaat aja. Dan Big Banks-nya buat Bank Rakyat Indonesia ini dia bisa turun sampai ke level 4.700. Buat yang investasi jangka panjang, hold aja. Mau kamu punya modal bawah ataupun modal atas, kalau pun nyangkut di modal atas, hold aja dulu. Jika masih ada duit dan masih ada alokasi untuk investing, bisa masuk ya, bertahap. Jadi masih bisa koreksi the worst scenario sampai 4.700 buat BRI-nya. Kemudian result laporan keuangan BRI sendiri sebenarnya udah cukup bagus kemarin ya. Cukup bagus, cuman memang valuasinya agak-agak tinggi. Jadi aku melihat di sini bisa terkoreksi lumayan dalam. Demikian juga dengan Bank Mandiri udah naik 200%. Dia bisa turun sampai level 5.400-an, bahkan sampai level 5.350-an. Oke. Terus kemudian aku akan lanjutkan dengan saham BBNI. Dengan saham BBNI. Ya, BBNI ini dia bisa terkoreksi, bisa diskon sampai level 4650 atau 4630-an. 4630 sampai 4650 di sini ya. Ini ada saham BBNI gitu. Terus ini bakalan mantul dikit, tapi habis itu bisa turun lagi, bisa koreksi lagi. Terus BBCA. BCA-nya diskon banget. Diskon bisa sampai berapa? Diskon BBCA-nya. Aku tarik di sini. $8250 dan juga 8.000 dan 8250 bisa turun sampai ke 8.000 nggak sih? 8250 dulu deh, bisa sampai sini mungkin, tapi ini kesempatan langka banget. Jadi kalau misalkan sampai ke 8.400-an mungkin udah pada borong-borong gitu ya. Miss, apakah investor asing sengaja membuat big chaos pada turun lalu nyesek di bawah? Percayalah teman-teman semuanya, ini turunnya tuh masih sangat normal, masih oke. Jadi belum pernah ada yang ngalamin krisis tahun 2008 waktu itu benar-benar kayak turunnya tuh nggak dikasih ampun banget gitu. Jadi benar-benar yang parah banget lah. Ini rambut gimana ya? Serba salah, nggak sempet ngeblow. Berantakan, ya udahlah. Oke, jadi nggak sempat dikasih mantul waktu itu, mantul dikit terus jatuh lagi. Yang bisa dilakukan saat ini wait and see dulu, jangan kebanyakan beli dulu. Jadi wait and see dulu. Seperti yang saya udah bilang, di bulan Oktober ini bakalan jatuh, bakalan turun. Dan ini Oktober sudah hampir berakhir, tapi koreksi di market belum akan berakhir. Dan kemarin saya melihat bahwa bottom IHSG itu saya lihat bakalan terkoreksi sampai level ini. Ini adalah level kemarin di level 6740. Hari ini saya
update bahwa dia bisa jatuh lebih dalam sampai 65-60 ya. Jadi analisis kemarin ini udah ke breakdown supportnya ini bisa sampai ke 65-60. Nggak usah takut, tenang aja ya. Jadi kalau untuk saham-saham berfundamental bagus dalam jangka panjang masih akan oke, masih akan bagus gitu ya. Jadi kalau kamu punya 4 big banks tadi, meskipun big banksnya turun ya mau gimana, big banksnya memang udah valuasinya kemahalan gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau kamu ada beli di atas untuk 4 big banks tadi dan nyangkut, ya udah. Untuk saham-saham yang lainnya seperti saham-saham sektor teknologi itu juga masih terdampak oleh suku bunga juga. Jadi ada GoTo, Arto, TLKM, dan saham sektor properti masih ada koreksi ya. Tapi semakin cepat jatuhnya semakin bagus. Kenapa? Karena pantulannya akan semakin oke. Tenang buat big banks doang kan? Sebenarnya bukan cuma big banks, tapi saham-saham yang fundamentalnya oke dan bukan saham-saham yang likuiditasnya seret. Saham yang likuiditasnya seret itu gimana sih? Saham gorengan, kalau saya bisa pakai bahasa kalian ya, bahasa yang dipakai sehari-hari, mungkin saham-saham gorengan atau saham-saham yang likuiditasnya kecil dan gampang arah-arah, gampang ARB, itu kalau misalkan turun nyangkut itu susah. Tapi kalau perusahaan yang memang ada fundamentalnya itu kemungkinan besar akan kembali gitu. Joseph 4158 ini kondisi setengah masa Covid, IHSG anjlok dalam harga emas naik drastis karena sentimen perang. Tapi saya menyarankan kamu jangan hajar beli emas nih, perhatikan di sini. Dan jangan hajar beli US dollar. Udah dekat resisten. Ini resisten emas di 1980. Di 1980 ini kena 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5. Kena 5 kali ya. Jadi 5 kali ini udah di resisten banget. Kalau sampai naik lagi emas akan menuju ke 2049. Yang perlu kamu pahami ya, kamu pahami dari harga emas ya saat ini emasnya naik. Terus perhatikan rupiahnya gimana. Rupiahnya juga naik, jadi secara emas di rupiah pun juga naik. Nah biasanya kalau emas naik, US dollar tuh turun, tapi kali ini naiknya bareng-bareng. Jadi harga emas naik dengan sangat signifikan sekali gitu. Nah jadi teman-teman wait and see kalau mau beli emas atau mau beli dolar, ini tuh udah ketinggian. Jangan sampai kamu beli di ketinggian dan jatuh ke bawah. Kalau mau beli itu sebenarnya kebalikannya, misalkan saham pas lagi tinggi-tingginya kemarin, terus kamu beli emas atau beli USD di bawah, itu masih oke. Nah sekarang ini udah ketinggian, jadi waktunya sebenarnya lagi wait untuk saham. Nah ini kondisi setengah masa Covid, kata Joseph. IHSG anjlok dan harga emas naik drastis karena sentimen perang. Gimana? Satu lagi aku selalu lihat US 10 years bond yield di sini juga masih tren naik. Intinya sebenarnya IHSG masih akan berpotensi terkoreksi atau turun lagi. Wait and see dulu. Udah terlanjur beli reksadana saham, kata S Pranowo. Mungkin perlu dilihat untuk reksadana sahamnya, dia secara portofolionya tuh isinya bagaimana. Jadi kalau menurut aku sih reksadana saham kamu belinya pelan-pelan atau bertahap itu nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, terus langkah BBCA bisa 5.000, kayaknya nggak sampai 5.000 deh. Thanks Miss, udah lengkap ya. Kayak gitu tadi udah lengkap ya. Semuanya turun. Mari kita lihat beberapa saham yang beberapa hari kemarin itu dia masih bertahan naik meskipun IHSG-nya turun. Ini saham-saham ajaib. Pani masih bertahan meskipun IHSG turun. Saran saya wait and see dulu kondisi kayak gini, jangan terburu-buru masuk. Selain Pani ada apa lagi? Ada apa lagi selain Pani yang kemarin naik? Nah Meta hari ini juga dia gap up dulu terus turunnya lumayan signifikan. ACST dia turun, hari ini juga turun.
Terus kemarin ada yang chartnya cukup bagus juga. Nanti saya akan kasih tahu kesimpulannya apa. ADES kemarin naik dan hari ini juga turun. ADES ini sebenarnya chartnya lumayan tapi likuiditasnya kecil banget. Terus kemarin ada yang bilang WIM-nya naik terus, hari ini cuma turun dikit. Nah ini termasuk yang rada-rada ajaib juga. Terus gimana dibeli? Jangan. Wait and see ya. Dan ada satu pattern saham yang di sini juga lagi ada retracement. Kemungkinan bisa naik. Masih ada saham ajaib yang bertahan naik meskipun market secara garis besar turun, yaitu ada TPIA. Yuk kita lihat untuk saham yang lainnya kabarnya gimana sih. Ada Saratoga turun, terus ada apa lagi ya? PTBA kita lihat dia terkoreksi juga, dia turun. Terus ada dikit sih, tapi koreksinya dikit doang. Ali masih bertahan stagnan. LSIP dia juga turun sedikit. Kita lihat sektor properti kabarnya bagaimana. Di sini juga turun dikit, dan yang masih bertahan beberapa hari kemarin dari sektor consumer goods ini dia ada turun juga tapi normal, Mayora. Terus kita lihat Unilever hari ini turun koreksi normal aja. Jadi kemarin ada profit taking untuk yang saham jangka pendek di sini. Terus kemudian selain Unilever ada apa lagi ya? ICBP. Ada ICBP di sini. Ya, ini dia turun juga. Meskipun nggak terlalu signifikan. Kita lihat Sido yang udah turun banyak, apakah dia masih bisa turun lagi? Turun tapi masih di atas area support. Oke, terus semuanya turun, tapi yang paling parah itu Big Banks, dan ini TLKM-nya breakdown. TLKM caw dulu aja, buat kalian yang jangka menengah caw dulu aja, kecuali yang jangka pendek. TLKM caw dulu ya. Jadi Amir Zaputra bilang beli turun nggak beli naik, iki enggak lah, ini kan udah diantisipasi loh. Kamu ikut IG live aku dari bulan September kemarin nggak? Ini kita udah antisipasi Oktober bakalan turun. Entret antisipasi nggak sih sebenarnya market bakalan turun? Perhatikan di sini. Entret tuh biasanya rekomendasi sahamnya cukup banyak ya, karena kita memberikan beberapa pilihan dan ada keterangan, tidak harus semua dibeli. Tanggal 26 September kita udah memberikan satu warning atau satu informasi bahwa market akan bearish. Saham kita berkurang, di situ kita jual banyak, di sini kita juga jual banyak, di sini kita jual banyak, di sini kita juga jual banyak. Dan selengkapnya ada di Cuantastik hari Sabtu nanti. Cara ikutnya gimana? Cara ikutnya besok aku kasih nanti di story aku akan kasih URL-nya. Ya, Cuantastik Sabtu nanti khusus akan membahas bagaimana cara mengatasi market turun atau market terkoreksi bersama dengan saya dan juga bersama dengan coach Mtrade ya. Isinya daging semua, dijamin daging semua, khusus untuk member Mtrade VIP, khusus untuk yang trading ya. Jadi kalau untuk yang invest lain lagi, tapi kalau untuk yang trading kita akan kasih tahu itu hari Sabtu tentang bagaimana caranya membatasi resiko untuk trading. Michael Asia dia bilang malah jual emas beli BBCA, belinya bertahap ya, jangan langsung hajar. Emas naik antam turun kok, kata Shenitan. Memang tidak selalu relevan. Kata Andre Wijaya, saya jual emas pindah ke kripto. Kok jadi penasaran ya? Udah lama nggak ngecek kripto.
Oke. Nah, ini ada yang bilang jual emas, beli Bitcoin. Aku saranin jangan juga sih. Ini Bitcoinnya juga lagi naik tinggi. Sebenarnya Bitcoin arahnya bakalan gimana? Dia bilang beli Bitcoin, dia bakalan turun sedikit untuk naik lagi. Kebalikan sih sama saham, cuman aku saranin jangan deh. Kenapa? Karena kalau Bitcoin itu benar-benar main teknikal banget. Kamu kalau nggak ngerti teknikal, nggak bisa main news ya. Entah ya teman-teman yang bisa main news ya di sini. Aku sih main teknikal banget. Dan teknikalnya kalau ngomongin Bitcoin sekarang ini dia lagi di level-level yang ini deh, dekat resisten. Jadi angka 38 ini sekitaran area ini nih dekat resisten gitu ya. Jadi be very careful di sini. Oke, terus aku mau review Miss BBRI bisa naik sampai berapa? Kapan boleh dilepas? Pertanyaannya salah, bisa turun sampai berapa? Tadi aku udah bahas BRI bakalan bisa turun lagi. Tapi kalau kamu mikirin takut rugi di BRI, nggak usah takut. Karena apa? Karena sebenarnya kalau aku perhatikan ini turunnya sementara aja kok. Tenang aja. Nanti November, perkiraan November mungkin pekan ketiga atau keempat lah. Atau Desember tuh baru naik ya. Biasanya market turun lebih cepat daripada market naik. Jadi kalau turun saat ini dia jatuh udah dari September kemarin, ini Oktober akan bottom dan juga November awal dia akan bottomnya. Oke, terus Tekim boleh beli nggak? Terus nih dibilang kriptonya loncat, ya loncat tapi cepet banget naiknya, wait and see dulu aja ya. Justru malah kalau aku saranin buat teman-teman yang di kripto, yang kalian mengalami koin-koin nyangkut, ini waktunya untuk bisa jualan atau bisa keluar gitu ya. Jadi mengurangi posisi di kriptonya. Terus kemudian untuk TKIM, boleh masuk nggak sih? Ini memang lagi di support kuat saat ini di area 7.500-an. Kalau untuk investasi jangka panjang mungkin boleh wait and see dulu kalau untuk yang trader ya. Jadi kalau investasi jangka panjang nyicil-nyicil, tapi kalau untuk tradernya wait and see dulu deh. Karena kita ngelihatnya market masih akan bisa terkoreksi. Signal putus, masa ya? Antang kok turun terus, biarin aja. BBCA kayaknya nggak sampai 5.000 lah. Jauh banget itu diskon murah banget. BBCA aku ulang lagi ya, karena beberapa bahas BBCA di level 8.700 itu dia bisa turun sampai 8.250 pun ini orang-orang udah rebutan kali. Bisa sampai level 8.000. Yang naik second liner ya, yang naik saham-saham yang secara likuiditas kecil, saham-saham kecil. Kenapa? Karena ya gampang nariknya. Oke. Terus ada BBTN brand, ini pada nanya BBTN brand dan kawan-kawan gimana? Aces. Oh ya, Aces termasuk saham ajaib yang kemarin naik. Duh, anakku keluar masuk kamar jedar-jedar. Oke. Ya, jadi perhatikan di sini ini S Hardware kemarin itu dia naik lumayan signifikan 1 2 3 naik kenceng, dan hari ini tadi turun terus kemudian ditarik naik lagi. Kemarin kita udah ada profit taking, udah jualan untuk S Hardware-nya jangka pendek untuk 1,3 sampai berapa tuh ya, 5,9%. Dan yang kita hold untuk Aces ini yang kita hold 17 sampai 22% jangka menengah, dan jangka panjangnya 55 sampai 109%. Kita akan consider untuk jual juga untuk yang jangka menengahnya kalau sampai dia turun sekali atau 2 kali lagi gitu. Jadi teman-teman semuanya, hari ini M-Trade udah nggak ada jualan apapun sama sekali. Jadi saham-sahamnya udah kita udah banyak jual-jualin kemarin-kemarin sih, karena kita ngelihat market bakalan masih akan ada koreksi gitu.
Dan kita juga hari ini minim rekomendasi beli. Ya, jadi nggak ada rekomendasi beli, wait and see dulu aja. Tombol latest saya entah kenapa nggak bisa saya pencet. Jadi kalau misalkan atau memang nggak ada ya, kalau misalkan ada yang kelupaan tolong dikasih tahu. Mayora masuk lagi boleh nggak? Wait and see dulu deh, jangan. Oke, terus aku akan bahas Harum. Sebentar ya. Oke, ini Harum ya. Dia masih bertahan di atas support supportnya 1710, jadi wait and see dulu aja. Tadi ada dapat di 1710, katanya masa sih terendahnya 1715 nggak kena 1710. TLKM tadi aku udah bahas, breakdown banget buat yang trading cow dulu. Unilever masih oke-oke saja justru. Unilever ini masih oke-oke aja, dia turun hanya dalam jangka pendek saja. Oke. Terus kemudian TPIA aku udah update tadi, Jeremia. Aku bilang tadi TPIA dia lagi ada tanda-tanda memang ya. Hari ini termasuk yang ajaib, dia naik sendiri. Tapi sekali lagi wait and see dulu aja deh, biarin dia sideways dulu, nunggu breakoutnya. Kenapa? Karena kalau marketnya secara garis besar bearish atau jatuh, itu saham-saham yang second liner itu bisa ikut keseret turun juga gitu. Susah kalau marketnya, big marketnya arahnya turun, ada beberapa yang mungkin 1-2 hari naik, tapi kalau besok ada bantingan lagi ke bawah, pasti dia akan keseret turun. Mendingan wait and see. Strategi saat ini untuk trader yang terbaik adalah wait and see. Liburan dulu, merencanakan liburan akhir tahun. Sedangkan yang saat ini harus beraksi adalah investornya. Ya, jadi investornya. Hari Sabtu nanti kita akan bahas tentang money management, manajemen risiko untuk trader saham. Oke? BBRI udah dibahas. TLKM invest juga cow nggak? Nggak, tapi jangan banyak-banyak ya. Seperti yang aku udah bilang beberapa kali, dia ada investasi di saham yang saat ini lagi turun terus. Jadi ya kalau sampai dia jualan ya mungkin akan jadi satu pertanyaan, karena akan dipermasalahkan, mungkin saya nggak tahu juga karena dia emiten BUMN. Oke, terus sektor properti gimana kabarnya? SMRA yang beberapa hari kemarin kita nitip sendal sektor properti di SMRA, ini kita masih ngehold SMRA-nya. Jadi kita masih menunggu kalau misalkan dia breaking down dari level 505 atau 500, kita bisa batasi risiko di sini. Asep Siaji nggak bisa liburan kalau nggak cuan, masa sih? BNGA gimana kabarnya? BNGA kemarin juga saya udah bahas. Jangan dulu, kenapa? Di sini ini tanda distribusi. Satu ini tanda distribusi. Jadi sabar-sabar dulu aja. Lebih baik kita telat masuk daripada kita nangkep pisau jatuh. BNGA valuasinya udah sangat tinggi, udah sangat mahal juga, jadi ada potensi turun. Ini pegang cash 100% kah? Harusnya pegang cash 100%-nya tuh udah dari kemarin udah mulai kurangin dikit-dikit. Sekarang malah udah mulai nyicil lagi buat saham-saham yang big banks yang ada koreksi gitu. Yang baru masuk saham sekarang bagus tuh kata Pak Effendi. Saran aku jangan terburu-buru, masih bisa turun. Tunggu lagi beberapa hari lagi. Yang investing silahkan nyicil dikit-dikit. Banyak banget yang nanyain BRIS, BRIS, dan juga ASII atau Astra International. Ya, jadi ASII beberapa hari kemarin ini aku hapus gambarnya ya, cuman dikotakin doang. Jadi ASII ini udah dekat area support 5550, boleh di watch tapi jangan dihajar beli.
Saya nggak suka candle di tanggal 18 Oktober dengan transaksi yang, ya ini candle ekor panjang, mungkin transaksi beli dan transaksi jual cukup banyak juga, tapi saya nggak suka candle ini. Dan kita watch di area 55-50, mungkin kalau mau beli di dekat-dekat situ wait and see dulu aja. Yang paling bakalan bisa turun banget adalah banking. Jadi be careful dengan saham-saham banking, jangan terburu-buru. GoTo masih downtrend, just wait and see, downtrend. Oke ya, terus ini ada yang nanya Breeze tadi, lumayan banyak yang nanya Breeze gimana, Breeze bakalan turun sampai level 1445. Jadi sebagian besar saham tendensinya masih akan turun, kecuali sektor consumer goods dan sektor properti ini udah mulai ketahan. Jadi propertinya tadi saya baru bahas SMRA, hari ini BSDE pun turunnya nggak signifikan. Terus kemudian ada CTRA di sini juga turunnya nggak signifikan juga, turunnya bisa sampai level 980-an, dia nggak signifikan juga. Ya jadi wait and see dulu ya, gengs ya. Oke, terus kemudian kalau untuk AMMN, aku akan update lagi untuk propertinya yang jelas. Untuk banking itu lumayan beresiko. AMMN jangan dikejar. Dia lagi sideways-nya di atas. Market lagi kayak gini, bisa jadi dia akan slow down dulu juga nih. Bisa jadi akan terkoreksi, ada slow down. Saham-saham dari bursa karbon ini sekarang lagi ketahan area support di 1295. Terus kemudian selain bursa karbon, selain PGEO, untuk saham bursa karbon lainnya ini juga masih berpotensi untuk terkoreksi. Jangan dibeli dulu, wait and see dulu. Nah, terus kemudian BRPT gimana? BRPT ini dia juga kapan hari kita lihat, oh ini ada pantulan tapi ternyata turun lagi, masih bisa turun sampai 930. Wait and see dulu aja, jangan diborong. Pertanyaannya adalah kalau telat gimana? Kalau telat emang marketnya tutup. Kalau telat emang kamu rugi apa? Gak ada ruginya kalau misalkan telat beli saham. Masih ada kesempatan di hari-hari berikutnya kalau misalkan saham itu naik. Pertimbangannya, wah nanti aku dengan modal segini dapat saham lebih dikit dong. Nggak apa-apa, mesti bisa let go juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau investasi di bank, misalkan BBNI gitu atau Bank Mandiri, ditunggu turunnya, nggak turun malah naik. Percayalah, kalau investasi jangka panjang itu beda harga dikit-dikit tuh nggak masalah, beda 5%, 10% pun untuk investasi jangka panjang nggak masalah ya. Jadi teman-teman jangan terburu-buru masuk, lebih baik telat sedikit daripada terburu-buru masuk gitu. Jadi kalau kita sih M-Trade mau diocehin member, kok nggak direkom sih, telat loh ini, misalkan ternyata besok naik nih, telat loh, ya udah nggak apa-apa gitu, daripada kita rekom terburu-buru dan malah jadi makin turun gitu. Oke deh, beli BBRI nggak apa-apa dong, kata Adrian Saleh. Sebenarnya kata gak apa-apa atau enggak tuh tergantung dari modal kamu juga. Kalau ditanya harga saat ini, aku bilang masih bisa turun. Boleh-boleh aja kalau kamu mau nyicil, tapi jangan dihajar semua. Big Banks yang paling bearish BBRI. Untuk saat ini, dia bisa turun sampai level 4.700 BBRI-nya. Ya, mungkin sehari 2 hari. Kalau saya salah, ya baguslah. Kalau saya benar, bagus juga, karena kamu akan dapat barang lebih murah. 47 bahkan sampai 4370. Nah, jangan pelit-pelit juga nih, harus di 4370. Jadi kalau dia turun, belilah sedikit demi sedikit, jangan dihabisin amunisinya, oke? Nunggu live TikTok. Di TikTok aku nggak bisa share chat, aku di Instagram bisa share chat hampir 4 tahun. Oke, terus brandnya gimana? Dia bakalan ada bisa koreksi normal juga untuk brandnya. Jadi wait and see dulu aja. Oke, terus kemudian di sini Medco-nya dia bisa turun sampai 1.300. Aku jawabin aja pertanyaan kalian.
Oke, aku mau kasih info buat teman-teman semuanya. Ada seminar cuantastik manajemen resiko hadapi market bearish tanggal 28 Oktober ini jam 10 bersama dengan saya dan tim coach M-Trade. Ini seminarnya ngajarin cut loss sebenarnya, dan ngajarin kalian cerita tentang saham-saham M-Trade yang kemarin kita jualin pelan-pelan, kita cut pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi ini aku spill dikit ya, udah lama nggak update berita MNC. Ini ada berita terkait transaksi grup MNC, yaitu IPTV dengan Asianet dan Indosat, yang dijual adalah fiber optik dan home pass pelanggan. Value-nya tuh diperkirakan mencapai sekitaran 3 triliun rupiah. Dan rumornya sih ya, akan ada transaksi dengan pihak Asianet dan Indosat semakin kencang gitu. Transaksinya katanya sih mencapai 3 triliun. Jadi ya teman-teman, anyway, itu aku sampein berita aja ya. Aku spill beberapa info. Tadi udah bahas tentang technical, banyak saham-saham yang masih akan turun dan stepnya apa yang harus dilakukan. Nanti jangan lupa ke story aku untuk dapetin URL cuantastik dan kode promonya supaya bisa masuk gratis. Selebihnya lewat dari hari ini pendaftaran kita akan eksklusifkan untuk member M-Trade gitu ya. Nah, di kuartal 3 2023 ini GDP Amerika ini berhasil tumbuh di angka 4,9% dan melebihi ekspektasi konsensus sebelumnya di angka 4,3%. Dan ini jadi seperti satu hal yang baik dan juga nggak baik. Kenapa? Karena baiknya tuh ya dianggap ekonomi Amerika bertumbuh. Nggak baiknya ya karena bertumbuh itu tadi. Harapan dengan ditekannya suku bunga itu inflasi akan turun sehingga GDP juga bisa turun. Dengan adanya GDP naik, ada potensi inflasi juga akan naik. Jadi ini seperti mencari keseimbangan. Harapannya akan terjadi soft landing di ekonomi Amerika. Update CPO, harga CPO di bursa Malaysia rebound. Indonesia udah ada bursa sendiri ya, tapi kayaknya masih banyak yang menggunakan bursa Malaysia sebagai acuan. Saham-saham CPO sendiri kita perhatikan belum ada sesuatu yang signifikan untuk saham-saham CPO, belum ada tanda-tanda beli, jadi kita wait and see dulu. Oke, terus kemudian Unilever ini pendapatannya turun 3,27% secara tahunan dan laba bersihnya turun 9,17% secara tahunan. Tapi chartnya udah cukup membaik, jadi kita pakai technical juga dulu aja ya, jadi jangan full fundamental aja gitu. Fundamentalnya agak-agak slow down dikit, valuasi dibandingkan beberapa tahun yang lalu udah terdiskon. Ini ASII aku udah infoin juga tadi, musim cut loss sudah tiba kata Hansen Fiop. Apakah musim serok udah mulai tiba? Musim cut loss atau musim menabur? Kalau aku bilang sebentar lagi musim menabur ya. Liburan dulu yuk, mau winter. Oke, aku mau kasih satu insight buat teman-teman semuanya. Bulan Oktober seringkali disebut dengan Halloween effect oleh teman-teman di capital market. Dan pertama kali keluar sebutan ini di tahun 1929 ketika pasar saham itu jatuh sangat signifikan di 1929, tepatnya di bulan Oktober. Dan setelah itu bertahun-tahun kemudian seringkali terjadi di bulan Oktober itu market jatuh sampai level bottom. Apa yang perlu kalian perhatikan adalah kalau market mencapai level bottom berarti setelah itu apa dong? Mantul naik.
Jadi kesimpulannya, sekarang bukan waktunya untuk kamu ninggalin market, tapi sekarang waktunya kamu untuk jagain market dan potensi untuk menabur, buy on weakness. Salahnya orang-orang adalah mereka taruh duit banyak-banyak ketika saham naik, sedangkan ketika saham turun, kabur. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah menabur ketika saham turun dan menuai ketika saham naik. Dan sekarang saham-saham lagi turun, jadi kita mulai watch, oke? Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan asal serok juga. Aku akan update secara gratis di IG Live aku. Untuk trading kita pasti akan bantu di Mtrade, dan juga teman-teman bisa ikuti webinar Mtrade eksklusif sebenarnya untuk member Mtrade besok hari Sabtu jam 10 pagi. Kalau mau ikut, mau daftar, nanti aku akan taruh di story aku ya. Ada cuantastik di story aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Miss Cuan udah bisa dipanen. Untuk saham-saham yang second liner, third liner, saatnya kalian udah mulai realisasikan keuntungan. Karena kalau keseret turun, susah naiknya. Thank you semuanya. Salam profit. Bye. Linknya di story. Oke? Thank you.